Kembali di Newsroom, pemirsa, aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap. Mas Firman. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat perbuatannya, pelaku juga terancam sanksi pidana. Terkait aksi tendangan kungfu di Liga 4 Indonesia, PSSI melalui Komisi Disiplinnya mengimbau agar pelaku tindak kekerasan pindah cabang olahraga jika nalurinya mencederai lawan. Komdis PSSI juga mengimbau agar semua pihak untuk tidak ragu memberi sanksi berat kepada pelaku kekerasan. Kami menghimbau kepada semua atlet sepak bola khususnya agar mempertimbangkan keselamatan sesama atlet. Kalau memang naluri daripada rekan-rekan pemain sepak bola ingin mencederai lawan atau ingin bertanding dalam hal yang berbeda dalam bela diri, silahkan memilih jalur olahraga yang lain, yaitu jalur olahraga bela diri. Mungkin bakat Anda akan lebih tersalurkan. Tempat Anda bukan di sepak bola. Dan kami menghimbau kepada semua perangkat yang berkaitan dengan penegakan kode disiplin PSSI agar untuk tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya dengan alasan untuk melindungi kehidupan sepak bola yang baik dan terhormat, melindungi pemain-pemain yang lain. Pemirsa, Dr. Tompi bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 5 Januari 2026. Ia hadir bersama tokoh publik di industri seni dan hiburan lainnya seperti Melanie Ricardo, Raffi Ahmad, dan Iko Uwais. Pertemuan tersebut membahas terkait program bantuan lanjutan bagi korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Salah satunya adalah program bulan Ramadan, seperti bantuan dapur umum untuk sahur dan buka puasa. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan di wilayah bencana tersebut. Bersama Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan.
Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Nadiem Makarim membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi Chromebook saat menjabat Mendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2024. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya.